Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Fauzi Putri dengan NPM 25144000008 dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Dr. Siddiq Supriyanto MPD. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sintesis atau penggabungan tentang pendidikan di abad ke-21, lalu revolusi industri 4.0 dan society 5.0, serta media pembelajaran penjaminan mutu pendidikan. Materi ini menjelaskan bagaimana dunia pendidikan terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi yang ada. Kita masuk ke dalam inti pembahasan materi ini atau ide pokoknya. Nah, yang pertama kita ke pendidikan ke abad 21. Nah, pendidikan ke abad 21 ini menuntut perubahan besar dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya mengingat atau menghafal saja, namun pendidikan lebih harus menekankan pada kemampuan berpikir kritis, kreativitas siswa, dan juga komunikasi, kolaborasi, dan penguasaan teknologi. Nah, lalu ke perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, ini membuat teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu, pembelajaran harus menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dengan memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif, teknologi digital agar proses belajar lebih efektif dan juga menarik sesuai dengan zamannya. Kita langsung saja masuk ke dalam apa sih hubungan dari pendidikan di abad 21, revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0. Nah, mereka adalah sama-sama memiliki hubungan yang erat, yaitu sebagai media pembelajaran dan juga penjaminan mutu pendidikan. Nah, pendidikan ke abad 21 ini menuntut peserta didik memiliki keterampilan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan juga creativity. Nah, untuk mencapai keterampilan tersebut, pembelajaran harus didukung oleh teknologi yang berkembang pada era revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 menghadirkan teknologi seperti internet, artikel seperti AI, big data, dan juga otomatisasi. Nah, teknologi ini kemudian berkembang menjadi society 5.0, yaitu konsep masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, dalam society 5.0 ini, teknologi tidak menggantikan manusia, tetapi membantu manusia dalam menyelesaikan beberapa hal atau bahkan masalah. Nah, agar pembelajaran sesuai dengan perkembangan tersebut, guru perlu menggunakan media pembelajaran yang inovatif seperti video pembelajaran, multimedia interaktif, e-learning, dan based learning. Nah, media pembelajaran membantu peserta didik lebih aktif, kreatif, dan mudah memahami materi. Dengan adanya guru menampilkan media pembelajaran yang bisa dipahami oleh siswa, jadi kan siswa dapat nangkepnya. Jadi guru tuh tidak hanya ngomong-ngomong saja, tapi juga ada bukti nyatanya seperti prakteknya, lalu ada kayak simulasi yang apa sih yang diomongkan oleh guru tersebut. Namun penggunaan teknologi dan media pembelajaran juga harus diimbangi dengan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar, baik dari segi kurikulum, proses belajar, kompetensi guru, sarana prasarana, maupun penilaian pembelajaran. Nah, dengan demikian kualitas pendidikan dapat terus meningkat dan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih unggul lagi ke depannya. Nah, dengan adanya perubahan zaman ini juga memberikan konsekuensi yang sangat besar terhadap profesionalisme seorang guru. Jadi, guru tidak hanya cuma penyampaian materinya saja, namun guru juga harus menjadi fasilitator, motivator,
pembimbing dan juga inovator dalam pembelajaran atau untuk siswanya tersebut. Nah, kita sebagai pendidik atau guru itu dituntut untuk apa sih di dalam revolusi atau kurikulum saat ini? Nah, jadi guru itu harus menguasai teknologi digital dan media pembelajaran. Jadi guru itu harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, lalu guru juga harus kreatif dalam membuat metode pembelajaran yang menarik. Nah, kalau metode pembelajaran yang menarik juga siswa pastinya akan tertarik sama pembelajaran tersebut. Lalu guru juga harus mampu mengembangkan pembelajaran berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Jadi tidak hanya penyampaian materi, namun guru juga harus mengetahui atau melatih skill-skill siswanya tersebut seperti itu. Lalu membimbing peserta didik agar profesional, agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Nah, balik lagi yang awal tadi, guru harus menguasai teknologi yang ada sesuai dengan zamannya. Nah, itu juga kita kan sebagai pendidik kita paham akan teknologi sekarang, kita juga harus menerapkannya kepada siswa kita. Jadi siswa kita itu agar tidak tertinggal ke zaman yang lalu-lalu seperti itu. Lalu selain itu, guru juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan tetap menjaga nilai-nilai moral, etika, dan karakter peserta didik di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Jadi sebagai guru itu juga tidak hanya memperkenalkan teknologi kepada siswanya, namun juga harus dipilah-pilah dulu mana sih yang baik, mana sih yang bagus untuk diterapkan ke siswanya. Kan pengaruh digital itu juga sangat cepat dan mungkin berpengaruh ke moral siswa kita. Dari materi yang tadi tentang pendidikan di abad 21, lalu revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0. Nah, menurut pandangan saya, kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang guru atau pendidik adalah kompetensi kemampuan beradaptasi dan kreativitas dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Jadi seorang pendidik itu harus mengikuti zaman atau eranya. Jadi nggak kagok dan juga tidak tertinggal zaman. Misal kita di otomotif ya teman-teman. Kalau kita sebagai pendidik kan semakin berkembangan zaman, ada mobil EV, lalu kelistrikan bahkan mobil listrik yang canggih saat ini. Kalau kita sebagai seorang pendidik hanya menerangkan tentang karburator atau yang mobil atau motor-motor dahulu kepada murid kita cuma tahu dan akan pahamnya itu cuma tentang karburator, walaupun sarana prasarananya itu kita kurang memadai, namun kita sebagai seorang pendidik harus berpikir atau mencari cara agar siswa kita mampu paham akan perubahan zaman atau pergantian dari karburator ke listrik. Dengan cara apa? Misal kita bisa menontonkan mereka di YouTube. Nah, kita tonton mobil listrik itu seperti apa, lalu komponen di EV itu seperti apa saja. Nah, seperti itu kita dapat memberitahu ke siswa kita seperti itu. Jadi siswa kita pun nanti kalau di industri dia nggak kagetnya nih misal di sekolah cuma diajarin karburator dan juga mesin-mesin lama sama guru saya, dan di industri, sedangkan di industri sudah mulai mobil EV lalu mobil listrik. Nah, sebagai siswa kan biar nggak kaget juga, oh iya guru saya pernah ngajarin walaupun lewat YouTube. Nah, seperti itu. Nah, selain lewat YouTube, kita sebagai guru bisa nih kita sosialisasi ke kepala sekolah. Misal kalau kita kunjungan industri ke industri-industri yang maju seperti Toyota, Honda, atau bahkan Nissan, kita bisa memperkenalkan lebih dalam. Oh, dunia industri seperti ini nak sekarang. Nah, seperti itu. Namun, selain kemampuan teknologi, guru juga harus mempertahankan kepribadian yang baik dan sosial yang baik. Mau secanggih apapun teknologi, teknologi tersebut tidak dapat menggantikan peran seorang guru untuk menjadi motivator, pembimbing, bahkan teladan bagi siswanya.
Jadi kita sebagai seorang guru juga harus menyeimbangkan antara teknologi yang ada dan kita tetap harus menerapkan nilai-nilai yang baik untuk siswa kita. Seperti yang saya katakan tadi, dan bagi saya guru masa kini harus memiliki kemampuan teknologi yang baik dan juga harus menyeimbangkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Nah, dari situ kita harus menyeimbangkan. Tujuannya adalah kita tidak hanya menciptakan siswa yang hanya pintar, namun kita dapat menciptakan siswa yang memiliki karakter yang baik. Nah, kesimpulannya, pendidikan abad ke-21 menuntut perubahan dalam sistem pembelajarannya agar sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan juga Society 5.0. Penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Namun di sisi lain, penjaminan mutu pendidikan diperlukan agar seluruh proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai seorang guru harus mampu menyeimbangkan agar kita tidak hanya melahirkan siswa yang pintar saja, namun kita melahirkan siswa yang berkarakter baik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Pesan saya yang terakhir, menjadi seorang pendidik bukanlah hal yang mudah. Jadi, kita menjadi seorang pendidik harus mempunyai sikap profesionalisme, kreativitas, dan kemampuan teknologi agar mampu menghadapi tantangan pendidikan di era modern atau saat ini, namun dengan tetap menerapkan nilai-nilai kemanusiaan untuk mendidik atau membuat karakter yang baik untuk siswa kita nantinya. Cukup sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.